Pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan hari ini, kita akan belajar tentang pendidikan dan perubahan sosial budaya. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian yang kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Fungsi pendidikan terhadap perubahan sosial budaya yaitu: yang pertama, fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial. Pada fungsi ini, pendidikan berperan sebagai pencetak penemu-penemu baru dengan hasil temuan mereka akan mempengaruhi kebudayaan masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan sosial yang cukup menyeluruh. Contohnya, penemuan komputer, rice cooker, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi memindahkan nilai-nilai budaya atau transformasi kebudayaan. Pendidikan dapat dirumuskan sebagai proses kegiatan yang direncanakan untuk memindahkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, serta kemampuan-kemampuan mental lainnya dari satu generasi ke generasi yang lebih muda, seperti proses interaksi guru dan murid di kelas, dan sekolah ataupun di kelompok-kelompok warga belajar, serta dalam keluarga. Yang ketiga, fungsi mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial. Fungsi ini membentuk peserta didik lebih mengetahui, memahami, dan mengerti kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan sosial mereka. Dalam proses ini, yang lebih berperan adalah pendidikan nonformal dan informal. Tetapi, pendidikan formal juga mempengaruhi sebagai wadah pengembangan secara akademis. Selanjutnya, perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan untuk mencapai ketentraman sosial budaya yang stabil. Stabilitas tidak hanya pada kondisi sosial yang ideal, tetapi juga pada kondisi normal. Menurut Kuncoro Ningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Secara sederhana, perubahan budaya merupakan dinamika yang terjadi akibat benturan-benturan antar unsur budaya yang berbeda-beda. Ada beberapa teori tentang perubahan sosial, yaitu teori siklus, teori perkembangan, teori unilinir, dan teori universal. Bentuk perubahan sosial dan budaya terbagi atas: yang pertama, perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Perubahan secara lambat atau yang disebut dengan evolusi adalah perubahan yang bertahap tanpa direncanakan dan tidak perlu sejalan dengan peristiwa yang ada. Selanjutnya, perubahan secara cepat atau yang disebut revolusi adalah perubahan yang direncanakan atas dasar keinginan bersama. Yang kedua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contohnya, model pakaian tidak berpengaruh langsung pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lalu, perubahan besar adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki yaitu contohnya ada pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan yang dinamakan oleh agent of change dan mereka memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Selanjutnya, perubahan yang tidak dikehendaki yaitu berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Menurut Profesor Sujono Sukanto, ada dua penyebab utama terjadinya perubahan sosial, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal perubahan sosial budaya yaitu: yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan di dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam masyarakat. Lalu, faktor-faktor eksternal perubahan sosial budaya yaitu: yang pertama,
berubahnya lingkungan alam. Yang kedua, peperangan dengan bangsa lain. Dan yang ketiga, yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, pertanyaan untuk diskusi hari ini yaitu, bagaimana proses pendidikan dapat mempengaruhi perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia?